Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suspardani dengan NIM 124-90139. Ini adalah video lanjutan dari sejarah peradaban Islam yang sudah kita bahas tentang dua materi, yaitu sejarah peradaban Islam pada masa modern dan sejarah peradaban Islam pada masa Masehi. Nah, hari ini kita membahas tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia, di mana Indonesia memiliki sejarah dan kaya dengan perkembangan peradaban Islam yang telah berakar sejak abad ke-13 masuknya Islam di Nusantara, membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat mulai dari aspek politik, ekonomi, hingga budaya. Sejarah peradaban Islam di Indonesia memiliki perjalanan panjang dan kompleks yang telah membentuk identitas bangsa secara mendalam. Masuknya Islam ke Nusantara diperkirakan dari sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi melalui jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang singgah di pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau lainnya membawa ajaran agama Islam dan kemudian disebarkan secara damai. Nah, perkembangan di Islam yaitu pada abad ke-13, yaitu Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui perdagangan dan pernikahan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Yang kedua itu pada abad ke-15, yaitu penyebaran Islam semakin meluas ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh dan Demak di Jawa Tengah. Yang ketiga itu abad ke-17, di mana Islam menjadi agama mayoritas di Nusantara menggantikan pengaruh Hindu dan Buddha yang menjadi dominan sebelumnya. Perkembangan Islam di Indonesia semakin pesat pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh itu menjadi kerajaan pertama di Nusantara pada abad ke-13. Dan selanjutnya Islam menyebar ke berbagai wilayah seperti Malaka, Demak, Cirebon, Banten, Ternate, dan Tidore. Proses membawa perubahan dalam aspek keagamaan, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial, politik, dan budaya masyarakat Nusantara. Nah, selanjutnya itu ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yaitu adalah Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri di Aceh pada abad ke-13, yaitu, dan Demak, yaitu kerajaan Islam terkemuka di Jawa Tengah yang berkembang pada abad ke-15 dan ke-16. Dan ketiga ada Mataram, Islam, yaitu kerajaan Islam terbesar di Jawa yang mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17. Selanjutnya, perkembangan budaya seni Islam, di mana arsitektur masjid yaitu berkembangnya arsitektur masjid yang khas dengan kubah, menara, dan ornamen-ornamen Islami. Yang kedua itu ada kaligrafi dan seni dekoratif, yaitu seni kaligrafi dan motif dekoratif Islami yang diaplikasikan pada bangunan, manuskrip, dan benda-benda seni. Selanjutnya itu ada seni pertunjukan, di mana munculnya seni pertunjukan bernuansa Islami, yaitu wayang, gamelan, dan tari-tarian. Selanjutnya itu ada sastra dan historiografi. Nah, selanjutnya penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui berbagai cara, termasuk perdagangan, pernikahan, tasawuf, pendidikan, dan seni budaya. Para ulama dan sufi memainkan peran penting dan dalam proses ini juga dengan figur-figur seperti Wali Songo di Jawa yang terkenal menggunakan pendekatan kultural dalam dakwahnya,
yaitu pada masa kolonial Belanda, Islam menjadi kekuatan penting dalam perlawanan terhadap penjajah. Berbagai pemberontakan dan gerakan perlawanan sering dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam seperti Perang Padri di Sumatera Barat dan Perang Diponegoro di Jawa. Nah, peran ulama dan pesantren di sini, ulama sebagai pemimpin agama, ulama berperan penting sebagai pimpinan agama dan intelektual yang menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Nah, yang kedua itu ada pesantren sebagai pusat pendidikan, di mana pesantren menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan generasi-generasi ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada kontribusi ulama dalam budaya, di mana ulama turut memperkaya budaya Nusantara melalui karya sastra, seni, dan akulturasi budaya lokal dengan Islam. Nah, selanjutnya itu penyebaran Islam di pelosok Nusantara, di mana masuk ke abad 20 muncul organisasi-organisasi Islam seperti Modern Islam seperti Muhammadiyah 1912 dan Nahdlatul Ulama di 1926 yang berperan besar dalam pengembangan pendidikan, sosial, politik, umat Islam, dan gerakan-gerakan ini juga berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, penyebaran Islam di pelosok Nusantara ini juga jalur perdagangan, seperti Islam tersebar melalui jalur perdagangan di sepanjang pesisir Nusantara, perkawinan kerajaan, pernikahan antara bangsawan lokal dengan pedagang Muslim yang mempercepat Islamisasi di berbagai daerah. Nah, selanjutnya itu ada pejuang dan ulama, di mana para pejuang dan ulama mengajarkan Islam kepada masyarakat di pelosok Nusantara. Selanjutnya itu pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama itu ada arsitektur masjid, yaitu masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat Muslim. Bagi masyarakat Muslim dan pendidikan Islam itu menjadi pesantren atau madrasah menyediakan pendidikan berbasis agama Islam. Nah, yang ketiga itu ada tradisi keluarga, dengan tradisi Islam yang mempengaruhi perayaan, kelahiran, pernikahan, dan kematian. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dan perkembangan Islam pada masa kini, gitu ya. Tantangannya itu ada eh, radikalisme dan toleransi, dan itu ada selanjutnya itu ada eh, pemahaman keagamaan yang sempit gitu ya, perkembangannya itu revitalisasi nilai-nilai Nusantara gitu, penistaan agama dan budaya lokal, akulturasi Islam dan budaya lokal juga gitu ya. Dalam perkembangan selanjutnya, Islam di Indonesia juga mengalami dinamika yang baik dalam aspek sosial dan budaya maupun begitu juga dengan politik. Munculnya berbagai aliran pemikiran Islam dari tradisionalisme gitu ya, hingga modernis yang memperkaya wacana keislaman di tanah air. Islam juga terus beradaptasi untuk modernitas dan tantangan global itu sambil tetap mempertahankan karakteristik khasnya yang moderat dan toleran. Nah, selanjutnya itu hingga saat ini juga Islam tetap menjadi agama mayoritas di Indonesia dengan pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek di kehidupan masyarakat, dan keunikan Islam Indonesia yang mampu bersinergi dengan budaya lokal dan nilai-nilai kebangsaan yang menjadikan model tersendiri bagi peradaban Islam di global. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.